माफ कर दीजिए ना, हम ये शहर छोड़कर चले जाएंगे. Sebuah film tahun 2000-an berjudul Talas Han the Begins. Film ini bisa dikatakan sangat laris di masanya. Mengisahkan seorang pemuda mencari adiknya selama 10 tahunan yang diculik oleh gangster yang sangat kejam. Well, tanpa berlama-lama, kita langsung saja cek alur cerita filmnya sampai full. Let's go! Film diawali dari seorang yang sedang duduk termenung di dalam penjara. Dia adalah Babu, merupakan anak buah seorang gangster sekaligus mafia kejam. Inspektur PJ yang waktu itu bertugas berjanji akan membebaskan Babu asalkan ia siap menjadi mata-mata untuk mengungkap kejahatan bosnya. Demi keluarga, Babu pun bersiap meskipun hal itu akan sangat beresiko bagi nyawa dan keluarganya. Babu tinggal bersama sang istri dan kedua anaknya yang masih kecil di sebuah rumah reot. Bisa dikatakan ekonomi mereka sangatlah minim alias miskin. Di malam yang sama, Babu pun langsung menjalankan rencananya bersama para polisi untuk mengungkap penyelundupan senjata dan narkoboy milik bosnya. Waktu itu, polisi berhasil menggerebek para penjahat berkat informasi dari Babu. Namun aksi Babu harus diketahui oleh bosnya. Dia adalah Deka Sharma, Rajo Singh, dan Chota Patan, di mana ketiga orang ini merupakan gangster yang sangat kejam dan keji. Sementara Pornia, istri Babu, terus meratap akan nasibnya bersama anak-anaknya. Hidup miskin, luntang-lanting, bahkan makan saja sangat susah. Meski demikian, kasih sayang Pornia terhadap anak-anaknya tak terbatas. Ia selalu sabar dan tulus merawat mereka. Singkat cerita, siang itu Chota Patan, Rajo Singh, dan Deka Sharma langsung membawa Babu ke hadapan Pornia. Pornia memohon maaf kepada mereka agar sang suami dimaafkan atas pengkhianatannya. Namun Chota Patan tak peduli. Sebagai ganti pengkhianatan sang suami, Chota Patan tega mengambil Puja, anak perempuan mereka satu-satunya. Pornia mencoba merebut Puja, namun ia didorong hingga terjatuh. Saking kejamnya, sebelum mereka membawa Puja pergi, Chota Patan tega menghabisi Babu tepat di hadapan Pornia. Melihat hal itu, Pornia tidak bisa berbuat banyak. Ia hanya bisa menangis histeris. Arjun yang waktu itu melihat sang adik di bawah mencoba mengejarnya, namun apa daya, hanya asap mobil yang ia dapati. Atas kematian suami dan kehilangan sang putri, Pornia menjadi depresi berat. Demi sang ibu, Arjun menemui Inspektur PJ untuk mencari informasi orang yang membawa sang adik. Arjun juga berjanji bahwa apapun caranya, Arjun akan balas dendam kepada mereka yang telah berbuat kejam terhadap keluarganya. 10 tahun kemudian, Arjun tumbuh menjadi pria gagah dan pemberani. Kini, ia secara sukarelawan membantu pihak kepolisian memberantas kejahatan di kotanya. Membuat Inspektur PJ sangat bangga kepadanya. Bertempat di RSC, saat Arjun menemui sang ibu di sana, beliau hanya mencari Puja. Melihat kondisi sang ibu yang kian memprihatinkan, Arjun berjanji kepada sang ibu untuk membawakan Puja secepat mungkin. Detik itu juga, Arjun menemui Inspektur PJ untuk mencari detail informasi Chota Patan dan begundalnya. Namun dari informasi polisi, Chota Patan dan Rajo Singh sudah tewas. Hanya Deka Sharma yang masih memegang kendali gangster. Tetapi keberadaan Deka Sharma saat itu tidak terdeteksi. Dan jalan satu-satunya untuk mencari informasi keberadaan Deka Sharma, Inspektur PJ menyuruh Arjun mencari Seti, tangan kanan Deka Sharma. Detik itu juga, Arjun langsung menuju ke kediaman Seti dan membabat habis para anak buahnya. Awalnya, Seti tidak membuka mulut, tapi Arjun terus memaksa hingga Seti pun harus jujur. Setelah itu, Arjun melepaskan Seti. Seti yang merasa ada kesempatan mencoba menembaki Arjun, tapi untung saja Inspektur PJ datang tepat waktu dan menghabisi Seti di tempat.
Selanjutnya, untuk melacak keberadaan Deka Sarma yang akan segera landing dari Amerika, Inspektur PJ mengajak Arjun melihat wajah Deka Sarma lewat CCTV yang sudah terhubung dengan airport di Delhi. Setelah Arjun melihat Deka Sarma dan putrinya, Arjun tidak akan berfokus kepada Deka Sarma, tetapi ia akan mendekati putrinya terlebih dahulu agar ia lebih leluasa mencari informasi keberadaan sang adik. Singkat cerita, bertempat di Delhi, Arjun langsung menyelinap masuk ke kediaman Deka Sarma untuk mencari putri Deka Sarma. Namun, sesampainya di sana, ia mendapati informasi bahwa putri Deka Sarma sedang menuju Rajasthan untuk liburan. Mendengar hal itu, Arjun dengan cepat mengejar kereta api yang akan membawa putri Deka Sarma ke Rajasthan. Dan inilah dia, Tina, putri Deka Sarma. Di atas kereta api itu, Arjun melihat dua orang memegang Tina. Sontak, Arjun langsung menunjukkan keberaniannya supaya mendapatkan perhatian dari Tina. Namun setelah kedua orang itu babak belur, Tina datang memberitahu Arjun bahwa orang yang ia hajar itu adalah bodyguard-nya. चलो इस जेल के बहाने ये तो पता चला. Arjun sedikit malu, tapi ia berhasil mencuri perhatian Tina. Esok harinya, ketika Tina sedang rekreasi bersama para penjaganya, Arjun terus mengikutinya. Saat Tina berjalan sendirian, Arjun mendekatinya, tetapi itu bukan Tina, melainkan orang yang mirip dengan pakaian Tina. Membuat Arjun ditertawakan Tina dan pengawalnya. Namun dari mata Tina, tampak Tina mulai menaruh hati kepada Arjun. Selanjutnya, ketika Tina dan para pengawalnya berpesta ria di kereta api, Arjun melihat penjaga rel kereta api mengibarkan bendera merah, menandakan bahaya di depan mata. Arjun yang waktu itu dengan jiwa kepahlawanannya, segera berlari ke depan untuk menghentikan bahaya. Saat itu, Arjun sempat terjatuh. Arjun melihat sebuah bus sekolah mogok di tengah rel kereta api. Arjun terus berusaha bangkit, dan untung saja, Arjun berhasil tepat waktu menghentikan kecelakaan maut. Semua orang berterima kasih kepada Arjun termasuk Tina. Tetapi waktu itu Arjun memarahi Tina karena terlalu asik berpesta ria dan menyepelekan hal-hal kecil yang mengundang mara bahaya. Mendengar ocehan Arjun, Tina terdiam. Malam itu, ketika Tina menggelar konser di Rajasthan, Tina membawakan lagu untuk Arjun yang mewakili perasaannya saat itu bahwa Arjun telah mencuri hatinya. Seusai konser digelar, ketika Tina ingin buang air kecil, dua pria menghadangnya. Dua pria itu tak lain adalah penjahat yang ingin memperkaos Tina. Tina berusaha minta tolong, tapi apa daya, karena suara musik yang terlalu besar, tidak ada satupun yang mendengarnya. Ketika penjahat itu akan melucuti pakaiannya, dalam tepat waktu, Arjun datang bak pahlawan dan berhasil menggagalkan aksi penjahat. Sejak malam itu, hati Tina luluh lantah dibuat Arjun. Bahkan pada saat itu, Tina akan memperkenalkannya dengan sang ayah. Arjun, yang ternyata ayah Tina adalah Rajo Singh, bukanlah Deka Sarma. Deka Sarma hanyalah paman. Mendengar hal itu, Arjun pun terkejut karena sebelumnya ia mendapatkan informasi bahwa Rajo Singh telah tewas. Pagi harinya, Tina dibuat galau oleh Arjun karena Arjun tiba-tiba menghilang. Tina beserta pengawalnya mencari Arjun ke sana kemari, namun mereka tak menemukannya. Yang ternyata Arjun berada di bandara untuk menunggu kedatangan Deka Sarma. Singkat cerita, setelah Deka Sarma keluar dari bandara, Arjun terus mengikutinya dan berusaha menghentikan mobil Deka Sarma.
Aksi serempet-menyerempet pun berlangsung dramatis hingga mobil yang ditumpangi Deka Sarma terbalik. Deka Sarma berhasil keluar dari mobil dan berlari ke sebuah bangunan. Namun Arjun tak tinggal diam. Arjun terus mengejar Deka Sarma hingga ia mendapatkannya. Di sana, Arjun mengobrak-abrik Deka Sarma hingga tak berdaya. Pada saat itu, Arjun menanyakan keberadaan sang adik, namun Deka Sarma tidak tahu. Arjun terus mengancam Deka Sarma agar ia membuka mulut tentang keberadaan sang adik. Dan pada akhirnya, saking takutnya diancam, Deka Sarma pun memberitahu Arjun bahwa satu-satunya orang yang akan membawanya ke sang adik adalah Rajo Singh, ayah Tina yang akan segera berangkat ke Afrika. Mendengar hal itu, Arjun langsung menjatuhkan Deka Sarma dari lantai gedung paling atas hingga tewas. Setelah itu, Arjun menemui sang ibu di RSC. Kondisi sang ibu kian sangat memprihatinkan. Arjun? Berangkat dari sana, Arjun akan terus berusaha mencari sang adik. Selepas menemui sang ibu, Arjun menghadap ke Inspektur Vijay untuk mengatur rencana selanjutnya. Karena kepolisian sudah mempercayakan Arjun, Arjun akan diberangkatkan ke Afrika untuk menangkap Rajo Singh dan besar kemungkinan Puja sang adik bisa ditemukan di sana. Singkat cerita, sesampainya di Afrika, Arjun disambut oleh Sardar yang merupakan pensiunan polisi yang akan membantunya menangkap Rajo Singh. Di sana, Sardar menceritakan keseharian Rajo Singh yang suka berpesta pora di sebuah klub milik seorang perempuan bernama Kamini. Malam itu juga, Arjun menuju klub yang dimaksud. Sesampainya di sana, Arjun terus menatap Kamini, pemilik klub yang sedang berdansa dengan salah satu preman. Tak terima Kamini terus dilirik Arjun. Preman itu menghampiri Arjun dan memperingatinya. Namun Arjun tak peduli, justru preman itu dibuat ketakutan akan keberanian Arjun. Melihat hal itu, Kamini langsung jatuh cinta kepada Arjun. Bahkan malam itu juga, Kamini bersedia diewong oleh Arjun. तुम्हारे हवाले कर दिया चलो मेरे साथ. Singkat cerita, setelah Arjun berhasil menaklukkan hati Kamini, Kamini kemudian memperkenalkan Arjun kepada para penguasa di kota tersebut. Dia adalah Black John, merupakan salah satu ketua gangster di sana yang akan melangsungkan perdamaian dengan musuh bebuyutannya, yakni Rajo Singh. Dalam momen tak terduga itu, Tina selaku putri Rajo Singh turut hadir. Tina pun sangat kaget ketika melihat Arjun bergandengan tangan dengan Kamini. Namun pada saat itu Arjun pura-pura tak mengenalinya, membuat hati Tina hancur berkeping-keping. Selanjutnya, siang itu, Sardar kebingungan bagaimana ia akan memulai strategi untuk menangkap Rajo Singh. Pasalnya, semenjak Rajo Singh dan Black John berdamai, Rajo Singh semakin kuat. Namun Arjun tidak pesimis begitu saja. Menurut Arjun, jalan satu-satunya agar ia bisa masuk ke gangster Rajo Singh, ia akan memecah belah kembali pertemanan Rajo Singh dengan Black John. Rencana pun langsung dijalankan Arjun. Pertama-tama, Arjun pergi menemui Pandit, adik Black John. Di sana Arjun mengolok-olok dan menghina keluarga Pandit. Pandit pun terbakar emosi dan berusaha menangkap Arjun. Arjun sengaja mengajak geng Pandit menuju Rajo Singh yang baru keluar gedung. Pandit yang tidak sadar pun melepaskan tembakan ke arah Rajo Singh, namun berhasil diselamatkan oleh Arjun. Melihat hal itu, anak buah Rajo Singh langsung menghabisi Pandit di tempat. Dan rencana Arjun mencari simpati dari Rajo Singh berhasil. Demikian pula dengan Rajo Singh. Rajo Singh menganggap Black John telah berkhianat. Serta pada saat itu, Arjun langsung diangkat menjadi anggota gangster Rajo Singh. Yes, sir. Sementara Black John, setelah tewasnya sang adik, ia berjanji akan balas dendam kepada Rajo Singh.
Kesempatan inilah yang digunakan Arjun. Waktu itu, Arjun kembali bekerja sama dengan Kamini. Kamini menawarkan Arjun sebagai pembunuh bayaran yang akan menghabisi Rajo Singh. Tak pakai basa-basi, Black John langsung setuju dan membuat rencana bersama Arjun. Pada waktu itu, Arjun menyuruh Black John dan Rajo Singh melangsungkan pertemuan tertutup tanpa senjata. Dan saat pertemuan itulah Arjun akan menghabisi Rajo Singh. Mendengar hal itu, Black John langsung menghubungi Rajo Singh untuk mengajaknya bertemu untuk meminta maaf atas insiden kemarin. Rajo Singh yang merasa dihormati pun setuju. Singkat cerita, pertemuan Black John dan Rajo Singh pun berlangsung di sebuah kapal. Saat itu, Black John langsung menyuruh Arjun mengeluarkan pistolnya untuk menghabisi Rajo Singh, membuat Rajo Singh ketakutan. Namun tak diduga, Arjun memberikan pistol itu kepada Rajo Singh dan Rajo Singh langsung menembak Black John hingga tewas. Dan kini, Rajo Singh semakin percaya kepada Arjun. Black John si revolver. Demikian Arjun peluang menangkap Rajo Singh dan menemukan sang adik semakin lebar. Saat pesta di rumah Rajo Singh berlangsung, Arjun Di sana, Tina sangat marah kepada Arjun karena telah menggantungkan perasaannya. Arjun pun berusaha menenangkan Tina dan berjanji akan memutuskan Kamini. Kamini yang tak sengaja mendengar obrolan mereka pun langsung hancur. Arjun, you played a bloody filthy. Tak sampai di sini, sepulang dari pesta, Kamini sangat frustasi. Bahkan saat itu, Kamini memberitahu Rajo Singh bahwa Arjun telah mengkhianatinya dan sedang mengincar Tina demi harta. Rajo Singh yang mendengar hal itu langsung menyuruh anak buahnya menghabisi Arjun secepatnya. Sementara Arjun terlihat menemui Kamini di kamarnya. Kamini sangat marah kepada Arjun karena tega mengkhianatinya. Disinilah Arjun terbuka kepada Kamini bahwa apa yang ia lakukan selama ini adalah sebuah kebohongan. Arjun tidak menaruh hati kepada siapapun, termasuk dirinya dan Tina. Tujuan Arjun melakukan semua ini adalah demi adiknya yang telah diculik, Rajo Singh. Mendengar hal itu, Kamini pun tersadar. Tetapi anak buah Rajo Singh keburu tiba dan menembaki mereka. Arjun dan Kamini segera kabur menyelamatkan diri. Dalam insiden itu, Kamini harus tewas tertembak anak buah Rajo Singh. Kamini. Sementara Tina sangat marah kepada sang ayah karena tidak merestui hubungannya dengan Arjun. Agar Tina membenci Arjun, sang ayah memutarbalikkan fakta lewat media bahwa Arjun telah menghabisi Kamini. Sang ayah juga menghasut Tina bahwa Arjun mendekatinya bukan karena cinta, melainkan Arjun hanya mengincar harta kekayaannya. Mendengar hal itu, Tina sangat sedih. Untuk menghilangkan kesedihannya, Tina akan kembali ke Amerika. Namun, informasi itu diketahui oleh Arjun. Lantas, Arjun pun merencanakan penculikan Tina di bandara. Dengan menyamar sebagai pegawai bandara, Arjun berhasil menculik Tina dan membawanya ke tempat yang aman. Mengetahui sang putri diculik, Rajo Singh marah besar dan menyuruh seluruh anak buahnya segera menemukan Arjun. Berpindah ke Arjun dan Tina, waktu itu tiba-tiba pengawal Tina bernama Pak Upa datang dan memberitahu Arjun bahwa Pak Sardar telah tewas di pantai Rajo Singh. Mendengar hal itu, Tina menyangkal dan menganggap Pak Upa berbohong. Dan disinilah Arjun mengungkapkan semuanya kepada Tina bahwa ayahnya, Rajo Singh, merupakan mafia kejam yang telah membantai ayah Arjun dan menculik adiknya Puja untuk dijual. Arjun juga memberitahu Tina, akibat insiden 10 tahun lalu, ibunya mengalami gangguan jiwa berat karena terus memikirkan Puja sang adik. Mendengar hal itu, Tina berjanji akan membantu Arjun. Detik itu juga, Tina langsung menemui sang ayah untuk membicarakan hal itu. Di sana, Tina menceritakan kepada sang ayah bahwa Arjun merupakan anak babu, orang yang ia bantai 10 tahun lalu. Membuat Rajo Singh sangat terkejut. Tina juga memaksa sang ayah agar ia mengakui keberadaan Puja, adik Arjun yang ia culik. Namun sang ayah sengaja tidak tahu menahu. Tina tidak percaya. Tina lalu kemudian mengambil pistol itu kemudian mengancam sang ayah. Jika ia tidak mengakuinya,
Tina akan bunuh diri. तेरे बिना जी नहीं सकूंगा बेटा. Karena pada saat itu Tina adalah anak satu-satunya, Rajo Singh pun mengakui semua dosa masa lalunya. माफ कर दे बेटा. Serta pada saat itu, Tina disuruh memanggil Arjun untuk dipertemukan dengan Pooja. ठीक है बेटा. Singkat cerita, pertemuan Arjun dengan Rajo Singh pun. मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ. Dalam pertemuan itu, Rajo Singh meminta maaf sedalam-dalamnya kepada Arjun karena telah merenggut kebahagiaan keluarganya. Dalam momen itu, Arjun memaafkan Rajo Singh. Tapi baru saja Rajo Singh akan mengajak Arjun menyebut adiknya, tiba-tiba. Ya, Rajo Singh keburu ditembak oleh orang tak dikenal hingga tewas. मेरी बहन कहाँ है? कौन सी जगह पर है राजू? हाँ बोलो. Untuk mencari informasi keberadaan sang adik, Tina menyuruh Arjun mencari Rocky, tangan kanan Rajo Singh, karena hanya Rocky lah yang akan membawanya ke sang adik. तो बहुत देर हो जाएगी. Tak pakai lama, detektif juga Arjun langsung mencari Rocky di kediamannya. Sesampainya di sana, Arjun menyelinap dan menghabisi para penjaga satu persatu. Setelah itu, Arjun masuk ke sebuah ruangan dan tiba-tiba Arjun dihantam oleh Rocky. Adu gelut pun berlangsung sengit. Singkat cerita, ketika Arjun berhasil melumpuhkan Rocky, tiba-tiba seseorang beserta pengawalnya datang dan dia adalah Chota Patan. Ternyata selama ini Chota Patan memalsukan kematiannya. Saat itu Arjun berusaha melawan Chota Patan, namun apa daya karena kalah jumlah, Arjun dibuat hampir tewas. Chota Patan! Maro! Itna maro! Setelah ia tersadar, Arjun sudah mendapati tangannya diikat dengan rantai besi di tengah-tengah pesta pelelangan adiknya. तो अपनी बहन को पहचानने का राज. Tak terima adiknya disentuh banyak pria, Arjun langsung mengamuk hingga rantai yang terlilit di tangannya terputus. Chota Patan yang melihat hal itu langsung menyuruh para anak buahnya menghabisi Arjun. Namun Arjun dengan sigap langsung menyelamatkan sang adik dan melindunginya. Justru pada saat itu Arjun berhasil menodongkan pistol ke arah Chota Patan! Arjun! Jauh! Arjun yang mendapatkan sedikit celah langsung berusaha kabur membawa Pooja. Chota Patan tak terima. Ia langsung menyuruh para anak buahnya mengejar mereka sampai dapat. Arjun dan Pooja berusaha bersembunyi di sebuah gedung, namun hal itu diketahui oleh anak buah Chota Patan. Tapi Arjun tidak kehilangan akal. Secara diam-diam, Arjun menghantam salah satu penjahat, kemudian ia lilitkan sebuah tali di lehernya. Dengan memanfaatkan tali itu, Arjun langsung terjun bebas bersama Pooja dan kabur membawa mobil para penjahat. Tapi cerita tak sampai di sini. Saat ia berada di perjalanan, Chota Patan mengejarnya dengan helikopter. Dengan cepat, Arjun langsung menghentikan mobilnya dan mengajak Pooja berlari ke sebuah gurun pasir. Saat itu, bahu Arjun terkena tembakan dari Chota Patan membuat tubuhnya tak berdaya. Pooja berusaha menolongnya, namun apa daya, Arjun tak berdaya. Bahkan pada saat itu, Chota Patan terus menyiksa Arjun. Setelah itu, Chota Patan kemudian membawa Pooja pergi. Dan disinilah keajaiban itu ada. Tiba-tiba Arjun bangkit dan langsung mengejar Chota Patan dan membuat Chota Patan tak berdaya. Bahkan pada saat itu, saking dendamnya kepada Chota Patan, Arjun mengeksekusi Chota Patan di baling-baling helikopter itu. Akhirnya, setelah Pooja berhasil ditemukan, sang ibu pulih sehat kembali, sedangkan Tina dan Arjun kini mereka hidup bahagia. Tamat. Terima kasih, sampai ketemu di alur cerita film berikutnya guys.